Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Chandra Pradana NPM 211000096, Bima Firayuda NPM 211000111, Gia Fatma Saharani NPM 211000113, Farhan Agil Satria NPM 211000119, Yudrika Deva Auliana NPM 211000127. Kami akan mempresentasikan materi tentang artikel ilmiah tentang hadis dan as-sunnah, perbedaan hadis dan as-sunnah, unsur dalam sebuah hadis, kedudukan dan fungsi hadis, sejarah pembukuan hadis, dan macam-macam hadis. Artikel ilmiah tentang hadis dan as-sunnah. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Penetapan tahrir adalah persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam dijelaskan pada Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Lalu mereka tidak merasa berat hati terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuh hati apa yang diberikan Rasul Muhammad kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Sunnah merupakan penafsir sekaligus juga petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran menegaskan tentang kewajiban sholat dan berbicara tentang rukuk dan sujud. Sunnah atau hadis Rasulullah yang memberikan contoh langsung bagaimana salat itu dijalankan, mulai dari takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar sebagai pembuka sholat, doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, gerakan rukuk dan sujud, sehingga bacaan tahiyat dan salam. Kodifikasi hadis dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 100 Hijriah atau 718 Muharram, lalu disempurnakan sistematisnya pada masa Khalifah Al-Mansur 136 Hijriah atau 176 Masehi. Para ulama waktu itu mulai menyusun kitab hadis, antaranya Imam Malik di Madinah dengan kitabnya Al-Muwattah, Imam Abu Hanifah menulis Al-Fiqh, serta Imam Syafi'i menulis Ikhtilaful Hadis, Al-dan As-Sunnah. Berikutnya muncul Imam Ahmad dengan musadnya yang berisi 40.000 hadis. Ulama hadis terkenal yang diakui keberadaannya hingga kini adalah Imam Bukhari 196 Hijriah atau 256 Masehi dengan kitabnya Sahih Bukhari, dan Imam Muslim 206 Hijriah atau 261 Masehi dengan kitabnya Sahih Muslim. Kedua kitab hadis itu menjadi rujukan utama umat Islam hingga kini. Imam Bukhari berhasil mengumpulkan sebanyak 600.000 hadis yang kemudian diseleksinya, dan Imam Muslim mengumpulkan 300.000 hadis yang kemudian diseleksinya. Perbedaan hadis dan as-sunnah. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis. As-sunnah adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi SAW namun tidak bersifat wajib. Sunnah adalah suatu dari hukum takfil yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Unsur dalam sebuah hadis. Yang pertama, rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Nakil al-hadis. Syarat-syarat menjadi rawi. Yang pertama, Islam, balik, bersifat adil, dan al-dabtu.
teliti, cerdas, dan kuat hafalannya. Beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasul, yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar bin Khattab, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, sanad. Sanad adalah rantai penutur atau rawi atau periwayat hadis. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Sebuah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur atau rawi yang bervariasi dalam lapisan sanadnya atau tobaqoh. Contohnya, Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari menyampaikan kepada kami dari Abu Awanah, dari Abu Hasin, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sengaja berdusta akan diriku, hendaklah ia menempati bangkunya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mukharij. Berasal dari kata khoroja, adalah orang yang mengeluarkan. Menurut para ahli hadis, yang dimaksud dengan mukharij adalah orang yang berperan dalam pengumpulan hadis. Siapapun dapat disebut sebagai mukharij ketika ia menginformasikan sebuah hadis, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dengan menyertakan sanadnya secara lengkap sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya Al-Bukhari, Muslim, Malik, dan Ahmad. Yang keempat, siyagul ada. Redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Yang dimaksud siyagul ada adalah lafaz-lafaz seperti hadasana, an, kola, dan lain-lain. Redaksi-redaksi ini nantinya mempengaruhi kualitas sebuah sanad, khususnya dalam hal apakah sanad tersebut bersambung sampai kepada Nabi atau terputus. Yang kelima, matan atau al-matan. Menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Pesan yang disampaikan Rasulullah SAW terletak di dalam matan, atau mungkin dapat dikatakan bahwa matan itulah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kedudukan dan fungsi hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itu Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil di antaranya. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah, seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wal amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddahu war rasul in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri, maksudnya pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya Al-Quran, dan Rasul, maksudnya As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bahkan dalam tempat lain, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80. Mayati'ir Rasul faqada atau Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling, maksudnya dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutus untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Di hadis dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam
bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64. Wama anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai bayani, maka dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis menjalankan fungsi sebagai berikut: menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, atau disebut fungsi takkid dan tahrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Sejarah pembukaan hadis. Pembukaan hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pengumpulan hadis Nabi Muhammad SAW atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidangnya, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi pada masa Rasulullah. Memasuki abad pertama. Usaha pengkodifikasian atau pembukaan hadis dimulai pada abad pertama Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Khalifahan Bani Umayyah, dengan mengirim surat kepada seluruh pejabat dan ulama di berbagai daerah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya dan segera dihimpun. Proses pembukaan hadis pada masa ini adalah dengan cara menghimpun semua hadis yang memiliki masalah yang sama dalam satu kitab karangan. Misalnya, hadis-hadis yang mengenai salat saja. Dan dalam pembukaan hadis ini bercampur dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Ada berbagai faktor yang melatar belakangi adanya pengkodifikasian pada masa ini. Menurut Muhammad Al-Zafzaf, kodifikasi hadis pada masa ini dilakukan karena: pertama, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama fatwanya pada para ulama hadis. Kedua, banyak berita yang diada-adakan oleh pelaku pembuat hadis yang berubah hadis-hadis palsu. Kemudian memasuki abad kedua. Proses pengkodifikasian hadis dilanjutkan pada abad kedua Hijriah. Usaha pembukaan hadis oleh Ibnu Hasim dan Ibnu Syihab al-Zuhri pada abad pertama Hijriah diteruskan oleh beberapa ulama hadis yang telah berhasil mengumpulkan dan menyusun hadis. Pada masa ini, kegiatan penghimpunan hadis bersamaan dengan kegiatan ulama dan menghimpun ilmu-ilmu agama, antara lain ilmu fikih, ilmu kalam, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada masa ini dikenal sebagai Ashru al-Tadwin atau masa pembukuan. Selanjutnya, memasuki abad ketiga. Proses pembukuan hadis pada masa abad ketiga sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Nabi Muhammad SAW dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu masanya Khalifah Al-Ma'mun sampai Muqtadir sekitar tahun 201 sampai 203 Hijriah. Alasan yang melatar belakang adanya pengkodifikasian pada masa ini karena masa tadwin sebelumnya belum dipisahkan mana yang memang betul-betul sabda Nabi atau fatwa-fatwa baik dari sahabat atau tabi'in, mana yang tergolong hadis marfu, maufu, dan maqtu. Pada masa ini juga dibuatkan dan dimunculkan beberapa kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu hadis itu tergolong itu syahih dan dhaif. Selanjutnya, para periwayat hadis juga diteliti baik dari segi kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya. Ulama hadis pada masa ini hanya menulis dan mengumpulkan hadis Nabi yang disusun dalam kitab-kitab musnad yang masih tercampur antara hadis yang sahih, hasan, dan dhaif.
Kemudian pada pertengahan abad ke-3 Hijriah, bangkitlah ulama-ulama hadis untuk memilah dan menyeleksi hadis-hadis sahih saja. Kegiatan ini diawali oleh Ishaq Ibnu Rawai yang dengan gigih berusaha untuk memisahkan hadis-hadis yang sahih dengan yang tidak sahih. Selanjutnya kegiatan pemilahan ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh Al-Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dengan menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama Al-Jami' Asy-Syahih atau Kitab Syahih Al-Bukhari. Macam-macam hadis. A. Berdasarkan tingkat keaslian hadis. Ada 4 tingkatan dalam kategori ini. Di antaranya 1. Hadis sahih. Hadis sahih adalah tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Hadis sahih memenuhi persyaratan sebagai berikut: sanadnya bersambung. 2. Diriwayatkan oleh para penutur atau rawi yang adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga murwah atau kehormatannya, dan kuat ingatannya. Yang ketiga, pada saat menerima hadis, masing-masing rawi telah cukup umur, balik atau beragama Islam. Yang keempat, matanya tidak bertentangan serta tidak ada sebab tersembunyi atau tidak nyata yang mencacatkan hadis. 2. Hadis hasan. Jika hadis yang tersebut sanadnya bersambung tapi ada sedikit kelemahan pada rawi-rawinya, misalnya diriwayatkan oleh rawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya, namun matannya tidak sehat atau cacat. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung, dapat berupa hadis ma'kuf, matu, mursal, mu'allaq, mudalas, mutaki atau mudalal, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya atau mengandung kejanggalan atau cacat. 4. Madlu. Hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. B. Berdasarkan ujung sanad. Awal sanad merupakan orang yang mencatatkan hadis tersebut dalam bukunya. Orang ini disebut mudawin atau muharrij. Keaslian hadis yang terbagi atas golongan ini akan tergantung pada beberapa faktor lain, seperti keadaan rantai sanad maupun penuturnya. Dapat 3 golongan di dalam klasifikasi hadis ini, yakni 1. Hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya terhenti pada para sahabat-sahabat Nabi tanpa ada tanda-tanda baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Sebagai contoh, Al-Bukhari dalam kitab Al-Faraid atau Hukum Waris menyampaikan bahwa Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ilmu Al-Zubair. 3. Hadis matquf. Hadis matquf diartikan sebagai hadis yang sanadnya berujung pada para tabi'in atau penerus atau sebawannya. Contoh hadis ini adalah Imam Muslim meriwayatkan dalam pembukuan sahihnya bahwa Ibnu Sirin mengatakan pengetahuan ini adalah agama, maka berhati-hatilah kamu dari mana kamu mengambil agamamu. Yang C. Berdasarkan keutuhan rantai sanad. Keutuhan rantai sanad maksudnya adalah penutur pada tiap tingkatan dimungkinkan secara waktu dan kondisi yang mendengar dari penutur di atasnya. Pada beberapa golongan yang diklasifikasikan dalam jenis ini diantaranya 1. Hadis musnad. Hadis yang tergolong musnad jika diurutkan sanadnya yang tidak dimiliki tidak terpotong pada bagian tertentu. Urutan penutur memungkinkan terjadinya penyampaian hadis berdasarkan waktu dan kondisi, yakni rawi-rawi ini memang diyakini telah saling bertemu dan menyampaikan hadis. Hadis ini juga disebutkan mutahilus sanad atau masyhur. Yang kedua, hadis munkati. Hadis ini berarti jika sanadnya putus pada salah satu penutur atau pada
dua penutur yang tidak berurutan selain sanabi. Yang ketiga, hadis mudlal. Hadis mudlal berarti jika sanadnya terputus pada dua generasi penutur berturut-turut, dan hadis mualak jika sanad terputus pada penutur 5 hingga penutur 1 alias tidak ada sanadnya. Sebagai contoh, seorang pencatat hadis mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah mengatakan titik-titik tanpa ia menjelaskan sanad antara dirinya hingga Rasulullah. 4. Hadis mudalos. Untuk hadis ini dapat dicontohkan bila salah satu rawi mengatakan si A berkata, atau hadis ini dari si A tanpa ada kejelasan kepada saya, yakni tidak tegas menunjukkan bahwa hadis ini menyampaikan kepadanya secara langsung. Bisa jadi antara rawi tersebut dengan si A dan rawi lain tidak terkenal yang tidak disebutkan dalam sanadnya. Di sini disebut dengan hadis yang disembunyikan cacatnya karena diriwayatkan melalui sanad yang memberikan seolah-olah tidak ada cacatnya, padahal sebenarnya ada, dan atau dengan kata lain merupakan hadis yang ditutup-tutupi kelemahan sanadnya. D. Berdasarkan jumlah penutur. Dalam poin ini, jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur dalam tiap tingkatan dari sanadnya, atau ketersediaan beberapa jalur berbeda. Jadi sanadnya hadis tersebut berdasarkan klasifikasi. Terdapat dua macam hadis. Satu, hadis mutawir. Hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad, dan juga tidak dapat kemungkinan bahwa orang tersebut sepakat atau berdusta mengenai hal tersebut. Jadi hadis mutawir memiliki beberapa sanad dan jumlah penutur pada tiap lapisan generasi kabah atau berimbang. Hadis mutawir dapat dibedakan menjadi dua macam hadis, yakni satu, hadis lafzi yang merupakan lafal redaksional sama pada tiap riwayat, manawi yang dimana pada redaksional terdapat perbedaan namun makna sama pada tiap riwayat. Dua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkatan mutawir. Hadis ahad dibedakan menjadi tiga macam. Hadis antara lain gharib, bila hanya terdapat satu jalur sanad, pada salah satu lapisan terdapat hanya satu penutur meski pada lapisan lain memungkinkan banyak penutur. B. Aziz, bila terdapat dua jalur sanad, dua penutur pada salah satu lapisan, pada lapisan lain lebih banyak. 3. Masyhur, bila terdapat lebih dari dua jalur sanad, 3 atau lebih penutur pada salah satu lapisan, dan lapisan lain lebih banyak namun tidak mencapai derajat mutawir, dinamai hadis mutafidli.